adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Semoga kabar kita semua dalam keadaan baik. Dan Miss harap kalian masih tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 6. Sebelumnya, kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara adik-adik. Sekarang, kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Nah, Miss ulang kembali ya. Sebelum melakukan wawancara, pertama itu harus kita tentukan dulu topiknya. Topik itu apa? Hal yang ingin kamu ketahui, ya kan? Lalu yang kedua, membuat daftar pertanyaan sesuai dengan topik tadi. Lalu yang ketiga, tentukan narasumber yang akan kamu wawancarai. Nah, narasumber merupakan orang yang berperan penting dalam wawancara adik-adik. Nah, oleh karena itu, narasumber sebaiknya diperlakukan dengan baik oleh pewawancara. Baik sebelum, saat wawancara, maupun setelah wawancara adik-adik. Nah, sikap apa aja itu? Nah, sikap yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, kita buat janji dulu, lalu minta kesediaan si narasumber untuk diwawancarai, ya. Lalu tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang dengan tepat waktu, berpakaian dengan sopan, berbicara dan bersikap santun, ya. Lalu menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Ingat ya adik-adik, pertanyaan yang baik itu mengandung unsur adik simba. Apa itu adik simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu berlatihlah agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun saat berwawancara. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan juga ketika sedang melakukan wawancara adik-adik. Nah, pertama itu kamu perkenalkan diri dulu sebelum wawancara. Lalu sampaikan kepada si narasumber apa tujuanmu mewawancarai dia, gitu ya. Lalu mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang mungkin kegemaran tokoh ya. Jika suasana sudah cair adik-adik, barulah ya hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Nah, lalu sebutkan nama narasumber secara lengkap ya. Jadi bawa nanti catatan, alat tulis, alat perekam saat melakukan wawancara. Lalu dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. Nah, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus adik-adik. Hindari minta pengulangan jawaban dari si narasumber. Lalu hindari juga pertanyaan yang berbelit-belit ya. Hormati petunjuk dari si narasumber. Hindari pertanyaan yang mungkin menyinggung dan menyudutkan si narasumber ya. Lalu kalian juga harus mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, mohon diri ya, ucapkan terima kasih kepada si narasumber. Lalu sampaikanlah permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Ya. Nah, setelah melakukan wawancara adik-adik, kamu akan menulis laporan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancaramu adik-adik. Yang pertama, kita akan bahas tentang format penulisan laporan hasil wawancara. Nah, yang bagian pertama adik-adik, latar belakang. Ya, apa itu latar belakang? Menuliskan alasan mengapa kamu melakukan wawancara. Nah, contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami, gitu ya kan. Lalu setelah latar belakang,
maksud dan tujuan. Yang nomor 2 maksud dan tujuan. Nah, menulis maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Nah, contohnya nih, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Seperti itu tujuannya ya. Kemudian yang ketiga, topik wawancara. Nah, menuliskan topik wawancara. Nah, contohnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Kalau kamu mau mewawancarai tentang tumbuhan dan hewan di sekitarmu, itulah topiknya kamu buat. Lalu yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Nah, tuliskanlah waktu dan tempat wawancaranya. Contohnya, wawancara itu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 gitu ya. Waktu pukul 8 sampai pukul 9. Tempat di Salak mungkin seperti itu ya. Nah, selanjutnya nomor 5, laporan hasil wawancara ya, menuliskan nama narasumber, pewawancara dan hasil wawancara. Nah, contohnya narasumbernya Pak Kurniawan, pewawancara contohnya Lani. Nah, hasil wawancara, tulis hasil wawancaramu pada hari Sabtu 19 November 2020 pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara kepada Pak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku dan seterusnya, seperti itu. Nah, setelah kamu tulis laporan hasil wawancaramu, paling bawah nomor 6 itu kesimpulan. Kita tulislah kesimpulan. Tuliskan kesimpulan dari hasil wawancaramu itu. Melestarikan hewan langka yang terancam punah itu merupakan kewajiban kita bersama ya adik-adik. Nah, sebelumnya kamu telah mengetahui tentang apa saja hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi ini. Nah, pelestarian hewan langka itu bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan ya adik-adik. Kelestarian hewan ya sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Nah, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka, yaitu melakukan penangkaran hewan langka. Kemudian mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya seperti Suaka Marga Satwa. Nah, salah satu Suaka Marga Satwa yang ada di Indonesia itu berada di kawasan Pulau Komodo. Nah, Suaka Marga Satwa ini melindungi habitat komodo yang ada di sana. Kemudian ada cagar alam, kebun binatang, dan juga taman nasional. Nah, dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Lalu melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan juga obat-obatan. Nah, jadi adik-adik, mari kita jaga kelestarian tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan kita. Terima kasih telah menonton video Miss. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. God bless us.